karena kita bicara dalam konteks Bible dan konteks Quran. Di dalam Quran dan Bible tidak ada Tuhan, yang ada Rob, yang ada ilah. Nah, pengertian ilah di dalam Quran itu adalah sesuatu yang kepadanya kita takluk. Terus Yesus itu sesuatu Tuhan yang apa kepadanya manusia? kita tunduk. Kalau definisi Tuhan semacam itu, Yesus Tuhan. Kriteria itu sebagai Tuhan bagaimana? Ya itu tadi. Itu Sesuatu yang kepadanya kita tunduk, sesuatu yang kepadanya kita patuh, sesuatu yang kepadanya kita Terus mengabdi. kenapa Tuhan Kristen bisa mati? Nah, ini makanya saya bilang sama kamu. Nah, Makanya begini, kalau makanya kamu kita definisi dengerin dulu. Kalau kamu berpandangan bahwa definisi Tuhan itu kami harus tunduk, kami tunduk terhadap orang tua kita, kami tunduk terhadap kita, apakah orang tua kita Tuhan? Iya, kita Kami mengabdi. tunduk ketika zaman dahulu kita berhamba-hamba kepada raja. Apakah raja itu adalah Tuhan? Iya. Kalau bicara mengenai definisi Tuhan, memang begitu. Oh, berarti raja itu Tuhan Maha Pencipta. Nah, ini beda lagi. Gak Bukan dijawab Maha itu, Pencipta yang apakah diomongin. Tuhan Ya, kamu itu manusia Ya makanya apa Tuhan gue yang benar? kan nih dengerin. Gue kan bertanya, Yesus tanya di sini banyak saksi. Gue bukan bertanya sama lu. Yesus itu Tuhan Maha Pencipta atau hamba biasa? Kan gue bertanya seperti itu. Sekarang lu saya nanya definisi Tuhan. Saya buka Al-Qur'an. Jawab dulu pertanyaan gue gitu loh. Ya. Di dalam Quran ada ayat yang mengatakan mereka menjadikan Sekarang begini, bukan tanya bertanya balik tentang di dalam mereka. Lukas Gue 14 bukan ayat bertanya 6 tentang itu apa artinya? Al-Quran. Gue bukan bertanya tentang mereka Al-Quran. Gue bertanya menjadikan tentang hawa Bible lu. nafsu mereka sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa di situ dikatakan hawa nafsu dijadikan Tuhan? Saya tanya. Dengerin. Gue Enggak, bertanya itu dulu, tentang Ade. Bible lu. Lu kan Kristen. Kamu Lah, Sekarang di ini sini ayat ini, emangnya Yeskiel lu yang 4:12 di itu sini apa artinya? emangnya Yeskiel yang diskusi 14. lu yang ngatur. Tuh. Aneh kamu ini. Kamu bertanya bisa tapi ditanya nggak mau, malah balik bertanya. Nah, disinilah ya lu goblok Edis ya. Makanya lu tuh biasanya nyerang, nggak mau defense kamu. Iya, larinya ke situ. Sekali-kali dong jawab pertanyaan orang Muslim gitu loh. Aku bertanya, Yesus Tuhan Maha Pencipta atau hamba biasa? Ayo gue tanya. Menurut persepsi lu, dengan disertai dalil ya. Silakan. Dia pura-pura diem. Ayo jawab Edis. Makanya kamu mau diajari, diinjili sama Bang Ade itu. Diinjili aja Bang Ade itu. Si apa itu? Edis itu. kita berbicara Tuhan di dalam konteks Al-Quran dan Bible, bukan di luar itu. Ya tanya tadi kan dalam konteks keinjilanmu. Namanya Yesus itu dari mana? Di Al-Quran apa di Injil itu? Oh, jelas Mas Ade bilang Yesus kok, bukan Di Isa. Quran nggak ada Yesus. Nah iya, kita nggak bertanya ke dalam, nggak bertanya dalam Al-Quran, dalam Injilmu itu loh, Yesus itu sebagai hamba atau apa itu sesembahan ya Mas Ade? Saya cuma mengatur alur aja. Sesembahan itu apa? Ya. Ya terus Yesus itu Yesus apa? itu adalah Tuhan Ya gini aja, diikutin aja. Diikutin aja Sesembahan deh. itu apa dulu saya tanya. Terus Kita Yesus ini itu bicara apa? sesembahan, Yesus itu apa? sesembahan Gini, saya nggak tahu Yesus itu apa? Gimana sih? Hari lagi Definisi yang kesembahan. Nggak akan mau Diskusi jawab. yang baik itu Diskusi harus yang baik itu harusnya menjawab sebuah pertanyaan, bukan menjawab sebuah tidak pertanyaan. Jadi Yesus itu siapa? gimana kamu bertanya sedangkan pertanyaan Bagaimana kamu bisa menjawab? Sedangkan kalau kamu menjawab itu ditanya A, jawabannya B. Itu bagaimana? Lah kalau kamu di sekolah itu dapat nilai zong itu. Apa kamu di sekolah dapat nilai zong? Maksud saya itu begini. Kalau muslim bertanya, itu kamu jawab. Jangan kamu menganalogikan. Kalau analogi kamu uraikan lagi ya nggak selesai-selesai. Mas Adi tadi saya lihat itu bagus pertanyaannya. Yesus dalam konteks keinjilan, kebiblosan atau kekristenan itu sebagai apa? Sesembahan atau apa? Ya, itu begitu Kang Ade. Apa dulu? Loh, kamu itu nanya sesembahan, tapi saya tanya kamu sesembahan aja nggak tahu. Duh, Gimana kamu ditanya kok nggak ngejawab?
Ya karena kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu tanya. Loh, kamu sendiri nggak memahami apa yang ditanyakan. Loh, kata siapa saya nggak tahu. Loh, kata Yang kamu siapa? maksud Kita sesembahan nggak bisa itu apa? menjawab. Kata siapa? Kamu kan tanya sama saya, Loh, kamu kan apakah Yesus tadi itu menjawab, tapi jawabanmu sesembahan? keliru. Saya jawab lah kan, Masa sesembahan dia yang kamu tanya, maksud itu Yesus apa? itu sebagai manusia apa sembahan? Lah, orang Loh. yang tanya aja Loh, bego pertanyaan aja kok. kamu nggak bisa jawab loh. Bukan nggak bisa jawab, yang tanya itu bego. Ditanya sesembahan Dia itu apa, dia menjawab nggak itu tahu. loh, kok malah menyerang pribadi. Di sini kan Loh. sudah konteksnya jelas. Di sini tidak Kamu ada kan untuk kamu masalah kan menghujat. nanya apakah Yesus itu sesembahan. Saya tanya dulu, kamu sesembahan yang kamu maksud itu apa? Biar clear gitu loh saya jawabnya Oh, itu. nggak usah diklirkan karena kamu nggak akan nyampe. Ya, Masa ya sudah kalau gitu jelas kok. ngapain Di saya antara jawab? di sini orang 7 yang otaknya itu mungkin sama ya. Mungkin kamu yang nyeleneh. Bukan nyeleneh, kalian itu debat dari Ya sangat pagi sampai nyeleneh sore. dong. Di antara Kalian ya, itu di debat antara terus kalau dari pemilu, pagi, kalau pemilu malam, itu siang, sore, menang karena coblosan, tolol, itu yang berarti ditanya dia yang nggak menang tahu. gitu loh. Makanya Yesus itu sebagai sembahan atau manusia. Tahu nggak kalian kenapa Tahu kalian nggak debat terus kenapa pagi, Mas Adi siang, bilang sore? begitu? Karena Pagi, kita sebagai siang, seorang sore, muslim malam menganggap debat nggak terus, mungkin kenapa lah kalian seorang itu? Saya manusia itu tanya. jadi Tuhan. Karena Gitu. kalian goblok. Karena apa? Yang Karena kamu buta. bahasa keimananmu kalian itu buta. nggak Kamu kalian cuma definisikan doktrin dulu. apa? Di doktrin aja otakmu sudah Makanya kalian dicuci oleh debat pendeta. siang, malam, Makanya pagi, kamu sore, itu debat kalau berdoa terus. itu yang benar. Jangan manusia disembah. Jadi bagaimana Pagi, tuh sore, Yesus itu siang, sebagai debat sembahan atau terus. manusia? Jadi bagaimana ini itu? lagi kan? Terus Ini kenapa nanya Yesus lagi itu kan? sampai mati? Ya debat kusir kalau kayak gini Ya caranya, iya. orang bahasanya aja Ya nggak sama. Kamu juga begitu debat kusir. Terus bagaimana itu? Yesus sebagai sembahan atau manusia? Sesembahan itu apa? Manusia itu apa? Saya tanya kamu Manusia dulu. itu apa menurutmu? Ya kamu yang nanya manusia itu apa? Saya tanya kamu dulu. Ya, kamu yang saya yang bertanya, kamu yang menjawab. Lah, Dalam berdiskusi yang baik Inilah itu kalau makanya orang bertanya kamu itu ada yang kalau menjawab. mau diskusi Tapi kalau clear, orang bertanya terus kita diuraikan harus apa bicara itu pertanyaannya definisi seperti dulu. anak SD. Kalau kita masih TK ditanya caranya Kamu menggambar nanya, itu pakai pulpen. apakah Yesus pakai itu adalah kertas. Allah? Loh, ya Pertanyaannya jelas Allah. sederhana Kalau dalam tadi, persepsi- sederhana, kalau dalam simple, persepsinya Kristen, tidak Yesus itu neko-neko. Allah. Kalau dalam persepsinya Islam, Yesus bukan Allah karena Allahnya Islam sama Kristen nggak sama. Nah ya itu sama makanya pengen tahu, persepsinya. pengen tahu itu Yesus itu sebagai manusia apa berarti- sembahan? Berarti Relate menurut ya? menurut persepsi Kristen, Yesus itu Allah ya. Kamu baca Kisah Para Rasul 3:12 sampai dengan 14. Inilah makanya saya bilang. Inilah debat kusir kalau kita terus berdiskusi pagi, dengan si siang, Edis malam. ini. Ya begitu Kalau nggak ditanya bicara nggak mau menjawab, definisi, tapi menguraikan nggak pertanyaan. akan kelar. Ujung-ujungnya itu menyalahkan yang bertanya. Bukan menyalahkan, saya itu Loh, kenapa kamu bukan meng-clearkan menyalahkan? dulu Harusnya kamu bahasa menyalahkan. kita. Kenapa kamu nggak mau supaya menyalahkan? supaya diskusi Tadi kita kamu kan itu mengatakan mengambil satu pertanyaanmu yang kesimpulan, salah. bukan debat Makanya itu kusir. diskusi itu yang baik supaya tidak debat kusir. Bukan begitu, Mas Ade? Betul, diskusi Betul. itu harus Nah, kamu kan seperti mengatakan itu. betul. Kenapa kamu bilang betul? Padahal kamu menyangkal tadi katanya debat kusir. Gimana tuh kamu ini? Bagaimana kita mau berdiskusi kalau bahasa kita nggak sama, Julpikar? Bahasamu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Roh. Bahasa roh. Apa sih bahasa roh itu menurut kamu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lah kita dari tadi pakai bahasa apa? Terus saya tanya dulu, Allah itu Nah, bahasa tadi itu Indonesia kita bukan? berbahasa Indonesia Enggak, apa? saya tanya Terus kamu dulu, gimana? Allah Yesus itu bahasa manusia Indonesia apa bukan? sembahan? Kamu saya tanya, Terus Allah Yesus itu itu bahasa kenapa Indonesia kok atau bisa bukan? mati? Oh, bego kamu itu. Loh, kenapa Allah kan itu bego? bahasa Indonesia atau enggak? Kamu sudah 2 kali ya? 2 kali Loh. kamu menghujat personal itu ya? Bukan menghujat, kamu saya Lah, tanya kalau Allah itu mengatakan bahasa bego Indonesia itu enggak? padahal kita bertanya yang benar. Saya nggak pernah mengatakan kamu bego loh. Allah itu bahasa Indonesia enggak, saya tanya kamu? Saya bertanya Yesus itu sebagai sembahan atau udah manusia? belit kan kamu. Makanya Loh, kok kamu berbelit-belit? debat Saya kusir. nggak ada Kamu sebagai itu Allah, saya debat nggak pernah terus menyebutkan Allah, pagi, karena siang, Allah itu adalah malam, bibelosmu. debat terus. Diislamkan Karena itu yang kalian Allah. debatin itu kalian nggak tahu Nah definisinya. sekarang bagaimana itu? Yesus itu sebagai sembahan apa manusia? Nah, Kan kan? nggak bisa jawab kan? Muter-muter kan? Nggak bisa jawab kamu. Sampai bilang nggak bisa jawab. Ya iya kamu nggak. Terus kenapa kamu nggak bisa jawab? Karena keilmuanmu kurang, makanya kamu yang belajar yang benar. Kapan sih kamu belajar? Nggak pernah belajar soalnya sih. Terus gimana itu? Yesus itu sebagai sembahan atau manusia? Seperti yang tanya. Yang kamu maksud sembahan apa? Terus bagaimana itu ceritanya itu? Yesus bisa Yang menjadi kamu maksud sembahan. sembahan Gitu. itu apa? Terus kenapa itu Yesus sampai mati? Yang kamu maksud sembahan itu apa? Iya, kenapa Yesus itu bisa mati? Loh, kamu menyembah siapa? Kamu menyembah siapa? Oke Bang Jol. Oke Bang Jol.
Ya. Jangan sampai mau Dia dilarikan tadi- ke sana sini. Kejar situ aja Mas Ade. Iya. 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 Dia kan tadi ngomong bahwa Yesus itu adalah Allah menurut Kristen. Kamu baca kisah para rasul enggak ayat 12 sampai 14. Apa perlu saya bacain? Hah? Allah itu apa, Ade? Petrus aja nih. Petrus Allah itu aja apa, menganggap Ade? dia itu hamba. Loh, Allah itu apa dulu? Kamu ngerti nggak Allah itu apa? Nggak bisa dia menjawab Ade, Mas Ade. Loh, Gitu. kalian itu debat terus pagi, siang, sore, malam. Yesus itu Allah, tapi dengerin. Allah itu nggak tahu Kalau- apa. nih, Nah, kita Makanya tadi yang berbahasa apa? apa? Berbahasa Arab apa berbahasa Indonesia? Makanya kalau Loh. dalam Dengerin. perdebatan itu kita Allah harus itu- satukan Allah itu bahasa. Allah itu bahasa Bahasamu Indonesia nggak apa sama bahasa- dengan bahasa bahasa saya bukan? loh. Dari tadi saya pakai Allah bahasa bahasa Indonesia. Indonesia atau bukan? Mas Ade itu Dengerin, tadi pakai kamu bahasa jangan lari Indonesia ke dengan bahasa. benar. Saya juga pakai bahasa Indonesia yang benar. Ya, Kamu nggak tapi mungkin kamu kita dengan mau diskusi gagah berani kalau mengatakan bahasa kita harus kita nggak menyatukan satu sama. bahasa. Padahal dari tadi itu bahasa Indonesia. Kalau Loh, Allah mengatakan bahasa dengan Indonesia. tegas, oh kak kita harus kalau berdebat supaya jangan diskusi kusir, kita harus memakai bahasa yang sama. Lah kita itu pakai bahasa apa? Dari tadi kan kita sudah pakai bahasa Indonesia. Sama nggak dalam pikiran kamu Allah dengan dalam pikiran saya Allah? Sama Sekarang nggak? begini, Yesus itu sebagai sembahan atau manusia? Loh, sama nggak dalam pikiran kamu sembahan itu apa dengan pikiran saya? Bagaimana Saya Yesus tanya itu dulu. bisa mati? Loh kok malah nangis? Enggak, yang Makanya kamu itu maksud- kalau berbahasan itu yang kamu benar, maksud jadi nggak Allah debat itu kusir. apa? Ya. Loh, Kalau berdebat bukan itu jangan debat kusir. Justru Makanya kalau itu. kita Saya itu tidak sudah menghafal menyamakan itu biblos itu sampai itu berapa kilo kalau saya timbang itu 10 kilo. Saya Makanya sudah kita khatam itu debat sama kusir biblos itu. terus. Makanya kamu mau tak ajari apa Kalau itu kamu biblos? tidak Karena bicara biblos itu di definisi, googling banyak loh. Ya kalau setiap kita hari kamu googling, akan debat makanya itu terus. kalau kamu berdiskusi itu yang Zulfikar. benar, jangan pakai dengkul gitu ya. Pakailah suatu nalar yang baik. Jadi bahasa kita itu harus sama bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana itu? Yesus kok bisa mati? Kenapa itu? Jadi Allah bahasa Indonesia. Kenapa itu? Kenapa kamu sebut Allah? Allah bahasa Indonesia enggak setanya kamu? Kenapa itu disebut Ini. Allah dalam bahasa Indonesia? Ya Allah itu bahasa apa dulu setanya Jadi kamu? kenapa kamu itu Tuhan kamu mati? Pertanyaanmu bego. Duh, 3 kali Tuhan kamu itu ya apa sudah, dulu? kita klik aja ini nggak ada orang nggak ada akhlak ini. Enggak apa-apa. Oh iya, kita klik aja Mas Ade, nggak ada ilmunya. Sakit hati. Oh, mangga Sakit silakan. Emang hati dia tuh nih. nggak bisa diskusi, gitu loh, nggak bisa diskusi Sakit dia. hati Zulfikar. Ya udah begitu. Mas Terima Ade kasih. percuma. Udah tak Kasih remok. udah nge-kick dia. Saya kalau berhadapan dengan dia, saya selalu emosi. Enggak, Kenapa dia itu bener nggak Mas Ade mau benar menjawab? bisa dia itu berusaha untuk memancing kita, makanya dia berputar dan kita harus berputar sama aja, enggak jangan sampai kita terpancing dalam arus pembicaraan dia. Dia pasti larinya ke Al-Qur'an, padahal Mas Ade tadi bertanya sudah benar sekali. Apa itu kealahan, apa itu keyesusan kan semuanya dalam konteks kekristenan. Tapi dia berusaha. Kalau kita bertanya, dia itu malah menguraikan pertanyaan. Iya, coba aja diperhatikan. Kita bertanya, dia menguraikan pertanyaan, ujung-ujungnya dia menyalahkan kita. Jadi mengaburkan pertanyaan kita. Betul nggak itu? Barakallahu fikum Fazil Fikar. Barakallahu fikum. Mengaburkan Sebelum saya pertanyaan kita sampaikan. supaya dia tuh nanti setelah kita kabur dari pertanyaan, dia itu lari ke dalam Al-Qur'an dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Sudah aku pelajari ini polanya. Jadi kalau menghadapi edis itu satu, kita itu agak ikut-ikutan gila sedikit lah, maaf ya. Bukan gila beneran, Barakallah. gila sedikit. Kita putar-putar aja. Luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia pasti emosi, ngatakan bego. Udah 3 kali ku peringatkan kan. Di sini tidak boleh menyerang personal. Gitu. Karena di Ya, mohon maaf tadi saya Al-Qur'an menyerang saya mohon maaf tadi menyerang personal dia gitu. iya nggak Karena apa-apa saya Mas. udah Itu tahu emosi nggak karakter apa-apa. dia. Tapi kan lihat dulu lawannya. Kalau lawannya itu model begitu, kita emosi itu lumrah. Karena keemosian kita kan menunjukkan giro kita kepada agama kita, Mas Ade. Itu wajar itu. Nabi saya dihina, Al-Quran saya dihina. Kalau bukan marah itu bukan orang Islam. Keislamannya perlu diragukan. Justru dengan kemarahan kita akan semangat untuk belajar lagi, Mas Ade. Cuma dalam hal ini teknik untuk menghadapi orang-orang yang kayak begitu, namanya si Edis putar-putar, kan dia berputar, kita juga ikut berputar. Karena sebanyak apapun yang kita jelaskan masalah keilmuan Al-Quran, dia tidak akan mau menerima dan dia terus mau mengorek-ngorek. Itu pasti itu, dan memancing kita untuk marah. Makanya tadi kan ku pancing, jadi akhirnya dia keluar. Itu kalau kau teruskan dia pasti maki-maki terus itu. Daripada perdebatan ini kurang bagus, makanya ku kick. Itu sudah aku pelajari Mas Ade, udah lama tak pelajari polanya dari Mas Tata. Oh gini. Nah justru dari kita itu kadang-kadang terpancing.
Kita bertanya ya, setelah Edis bertanya kepada Al-Quran, otomatis kita jawab. Setelah itu sesi kita bertanya, dia itu malah menjelaskan pertanyaan kita untuk mengaburkan poin dari pertanyaan kita. Setelah kita terkaburkan dari pertanyaan, dia larinya langsung ke Al-Quran lagi. Itulah teknik yang selama ini saya pelajari di si Edis butar-butar itu. Bukan begitu Mas Edi? Iya, betul. Barakallah. Iya, ya harus emosi Mas Edi. Tapi kalau kita nggak disinggung, nggak dihujat agama kita, ya kita santai-santai aja kan, dengan senang hati teman-teman bisa menjelaskan dalam keilmuan Islam. Tapi kalau menghujat justru Mas Adi gak marah, Pak Sumarli gak marah, aku yang marah. Agama kamu dihina kok kamu diem. Itu kalau saya Mas Adi. Dia pernah debat dengan Reski bahwa dia mempertaruhkan lehernya kalau bisa membuktikan. Ternyata Mas Reski bisa membuktikan. Lari dia. Ya lari, nggak punya malu dia. Kata-katanya itu ya kadang-kadang pelan tapi membuat kita itu terpancing. Dia sengaja memancing seperti kalian itu sebagai seniorku, aku itu kamu itu junior, saya senior. Kamu kalau berdebat dengan saya 30 menit lah kalau kamu nggak murtad. Jangan bilang saya guru, itu salah satunya. Akan saya beli 10 juta, kamu akan saya beli 10 juta kalau saya itu bisa membongkar Al-Quran. Dan macam-macam sebagainya, yang intinya dari percakapan itu si Edis ini ingin mengaburkan permasalahan yang di dalam biblosnya, padahal di dalam biblosnya itu banyak ayat-ayat maupun dalil-dalil yang menurut kita sebagai versi orang muslim itu nggak masuk akal. Dan dia kalau kita tanya ya sesuatu, kita coba perhatikan di video-video kita ini yang kalau kita flashback ya, ditanya malah pertanyaan kita itu dikaburkan oleh dia. Itu poinnya di sana. Jadi nanti kalau ketemu lagi dengan si Edis, ya itu serang terus, jangan mau lari ke Al-Quran. Kalau dia menggunakan argumentasi yang bertele-tele, kita juga menggunakan argumentasi yang bertele-tele. Poin di sini, kita ini sedang adu mental di sini, bukan adu ilmu. Karena ilmu Edis kan, saya yakin teman-teman mengatakan tidak ada ilmunya. Adu kesabaran kalau sama si Edis. Barakallah. Kami melihat kalau sampai yang bersangkutan mengatakan demikian yang disampaikan Pak Zul tadi, berarti memang orang yang tertinggal oleh kesombongan. Tidak pantas kita untuk berdialog orang-orang seperti itu. Memang betul apa yang dilakukan Pak Zul, kami betul, karena di dalam hadis Al-Quran itu ada surat apa yang mengatakan kalau kita berdiskusi dengan seorang Nasrani, kalau sudah menghujat hindari. Makanya itu dia sudah satu kali kuperingatkan, 2 kali mengatakan saya bego, sampai 3 kali mengatakan saya bego. Ya dengan berat hati saya kick. Demikian juga nanti teman-teman jangan sampai terpancing. Ya. Kita terus berdebat. 1 kali dia menghujat agama kita, okelah kita sebagai manusia memaklumi, mungkin dia teledor. 2 kalinya kita peringatkan dengan keras, 3 kalinya ya kick, karena di dalam hadis kita tidak diperkenal atau kita berusaha untuk menghindari perdebatan yang tidak ada ilmunya. Barakallah. Betul Pak, tegas saja Bapak. Betul sekali, barakallah fikum Pak. Saya melihat hal-hal seperti itu dari orang ini. Saya bagus sekali Pak Zulkifli tadi sampai sudah mengingatkan. Seandainya memang bertanya ingin mencari ilmu, mencari apa, harusnya bertanya dengan baik. Dan kita orang Indonesia sudah mafhum kaitannya dengan masalah sembahan, ibadah segala macam. Suatu hal yang tidak perlu dia pertanyakan lagi. Dan kalaupun dia mempertanyakan, seharusnya dia menjelaskan apa yang menurut dia kaitannya dengan hal-hal itu. Betul. Barakallah Bapak. Ya itulah. Ya. Ini gue live kan juga ini. Kan biar untuk pembelajaran Iwan Villa yang ada di luar sana. Bukan kita itu mempermainkan si Edis Iwan Villa yang ada di live chat. Ya kita sedang membongkar ya. Itulah apologet dari teman-teman kita yang Kristen. Dia itu masuk ke Zoom kita, membuat suasana jadi gaduh. Yang seperti kita lihat Edi sama Mas Ade sama Adi Sumarlin dan banyak teman-teman di sini. Polanya sama. Saya itu cuma melihat pola yang dia utarakan di sini atau pola dalam pemikiran dia dalam berdiskusi. Yaitu ujung-ujungnya nanti bertanya lagi ke Al-Quran dan dia dengan tegas mengatakan aku pakar Al-Quran. Sudah pernah kita tes. Kalau kamu pakar Al-Quran, otomatis kamu memahami itu apa bahasa Arab.
setelah kita sodorkan pertanyaan itu, dia malah counter back. Apa itu? Kenapa kamu berpedoman atau menyembah huruf Arab atau bahasa Arab? Nah, ini kan suatu sinkronisasi ya, suatu sinkronisasi yang nggak sinkron. Nah, dari kesimpulan ini saya jelas bisa menarik kesimpulan orang ini kesini bukan mencari ilmu, tetapi mencari sesuatu kekisruan ya. Dia ingin mengguncang iman kita, tapi caranya yang salah. Dan ingin menghalalkan dusta. Iya, dia mengajarkan begitu, mengajarkan kita untuk menghalalkan cara, menghalalkan dusta. Jelas dia dusta, pakar Al-Quran. Mau dia baca alibata aja masih pletot-pletot loh lagi. Dan dustanya terkait hadis sahabat Salman Al-Farisi yang telah sahih sampai kepada kita. Dikenal siapa perawinya, dikenal siapa bapak-bapak dari perawi, dikenal kapan mereka bertemu, kapan mereka belajar, dikenal kesifahannya, dikenal hafalannya. Ingin mengatakan bahwa itu ucapan-ucapan tambahan saja, ucapan buatan saja. Dia harus mendatangkan bukti akan hal itu. Demikian. Ini saya lihat sebagian saudara-saudara kita di sebelah, kami tidak mengeneralisir, ada oknum-oknum yang semisal dengan ini yang ingin menghalalkan dusta. Ya, itu poin yang kita dapat tadi, betul. Mengajak manusia ke jalan kesesatan dengan dusta. La ilaha illallah. Barakallahu fiikum Pak Zulfikar. Semoga Allah tambahkan kepada Bapak kekuatan. Amin, amin, amin. Saya di sini cuma mengharapkan rempah-rempah kebaikan kalian. Semoga kita yang ada di Zoom ini selalu dilimpahi oleh rahmat dan bisa mempertahankan ataupun berargumentasi dengan baik. Kita memang tanda kutip lagi emosi boleh, tapi jangan sampai sampai lepas kendali. Karena apa yang kita omongkan di sini, apa yang kita debatkan itu sama dengan mewakili wajah Islam di Indonesia. Kita yang ada di sini itu mewakili. Itulah kekurangan saya, Bang Jul gitu loh. Makanya saya sedang bertadabur diri gitu loh. Sedikit-sedikit saya lagi mengurangi ini. Oh enggak, itu bukan kekurangan. Bukan orang-orang seperti ini gitu. Bukan Mas Ade, bukan kekurangan ya. Dulu kita pernah agak sedikit paham, tapi setelah saya pelajari, saya kan seorang analisis kemanusiaan ya. Saya pelajari, Kang Ade karakternya begini. Saya memaklumi. Karena apa? Karena dengan justru Kang Ade itu mempertahankan keilmuannya dengan katakanlah nada emosi, tanda kutip emosinya ya. Kalau Kang Ade tidak diserang agamanya, saya yakin Kang Ade akan menjawab dengan jelas dan tegas mengenai Al-Quran. Tetapi mereka itu berusaha untuk bukan menyerang Al-Quran saja, tapi menyerang pribadi kita loh. Itu poinnya di sana. Dia nggak mau diajak diskusi dengan baik, tapi tetap nanti kalau suatu waktu dia masuk ke sini kita tetap layani dalam konteks keilmuan. Kalau dia melenceng kita peringatkan, terus kita kejar terus. Nah kalau pada suatu titik tertentu dia tuh menghujat, kita peringatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti kalau Ngade tak kasih status sebagai CO host. Jadi bisa, karena di Al-Quran juga nggak boleh kita berdebat kalau orang tersebut sudah mulai arahnya menghujat. Tidak akan baik, kita akan terpancing menghujat juga. Dan kalau sudah menghujat itu, mana yang benar, mana yang salah jadi kabur. Benar. Barakallahu fiikum Pak. Bang Jul, tadi kenapa nggak dikasih timer aja Bang Jul? Kalau masalah timer, Edis sudah jelas itu kita sudah kenal karakternya, Mas. Jadi kalau sama si Edis harusnya bertindak itu ya seperti bersilat lidah. Dikasih timer tidak akan ada manfaatnya. Ya seperti tadi malam kan juga begitu. Edis sama si yang kamu pertemukan kan tadi sama Mas Tata. Saling ini. Timer kadang-kadang nggak berguna kan, betul nggak itu? Nggak berguna, ya benar. Iya, nggak ada guna. Jadi lawan si Edis, teman-teman yang lain, dia menyerang Al-Quran, udah nggak usah kita jelaskan dalam bahasa Al-Quran, nggak usah. Karena kita jelaskan sedetail mungkin sampai Mas Alwan, Mas Tata, Mas Zuma menjelaskan semua sudah, bagi kita udah lebih dari cukup, ya. Tetapi dia tetap menyerang, tetap seolah-olah ya penjelasan kita yang dari Muslim itu tidak didengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, dia itu begitu, tidak mencari suatu kebenaran. Dia datang ke sini membawa apa? Membawa bendera apa? Bendera hujatan yang terselubung. Dia itu hujatannya terselubung loh, Mas. Bener nggak itu? Aku pakar Al-Quran, aku pakar. Dan diantara bentuk hikmah memang
meletakkan orang-orang pada tempatnya, orang yang kepala batu, Betul. dusta, segala macam yang memang diletakkan pada tempatnya. Yang pantas ditinggikan, yang pantas direndahkan. Demikianlah hikmah. Barakallahu fiikum. Betul. Itu hikmahnya buat kita, itu sebagai ujian buat kita memperkuat mental kita. Itu hikmahnya begitu, Aki. Tanpa orang-orang begitu, giro kita, semangat kita tidak akan terbakar. Justru dengan orang-orang yang begitu, saya sendiri lebih agak giat ya mempelajari agama saya. Yang dulu saya nggak ngerti apa ini di dalam Al-Quran, bagaimana sih keindahan Al-Quran itu. Sedikit-sedikit saya mulai memahami. Itu saya ambil hikmahnya aja di sana, Aki. Barakallahu fikum. Nah, ini Bang Jul, ada pertanyaan bagus sebenarnya nih Bang Jul. Kenapa ya kalau menurut kita sudah jelas, kalau menurut mereka kok tidak jelas? Ya begini. Kenapa itu? Bukan gitu, Mas. Mereka itu siapa dulu? Kalau jenisnya Edis, Ferguson ataupun ya yang teman-teman sering masuk ke sini. Ada juga teman Kristen yang diskusinya itu saling isi mengisi, ada juga. Tetapi manusia jenis begitu itu tidak mencari kebenaran. Nah, kalau orang sudah tidak mencari kebenaran, datang ke sini dengan dendam kesumat yang disimpan dalam hati, kita berbicara berbusa-busa seperti kata-kata kita masuk ke telinga kiri, keluar di telinga kanan. Itu jelas, sangat jelas loh kalau kita lihat itu. Bener enggak itu? Bukan mereka itu tidak mau mendengar, tapi mereka itu ya namanya kafir itu kan hatinya keras. Hatinya benar, keras. ya, benar. Ya itu. Jadi gini ya, Bang Jul. Si Edis ini setiap ada orang yang menjawab dari pihak Muslim, sebelum pembicaraan selesai selalu dipotong otomatis untuk mengaburkan pikiran kita yang lagi menjawab. Akhirnya kan tadi juga kan saya Betul. blank gitu kan. Apa yang mau saya ucapkan ini kan? Padahal sudah dirancang di dalam otak, gitu loh. Itulah Edis gitu loh. Saya belum menguasai itu benar. Nah itu. Coba ditanya ke dalam kekristenannya, dia pasti bertanyanya itu, pertanyaanmu pasti salah. Ya, saya mendengar tadi pertanyaan salah, padahal bertanya dalam bahasa Indonesia yang sudah mafhum, sudah dipahami. Dalam bahasa Indonesia apa itu sembahan, apa itu ibadah. Kalau dilarikan ke pengertian yang lain lagi, maka dialah yang wajib untuk menjelaskan apa yang dia maksud dengan hal itu. Bukan kita yang ditanya. Karena bahasa Indonesia ini kita mafhum, kita semua sudah berbahasa dengan bahasa Indonesia. Hal yang mafhum sudah dipahami. Iya. Bahwa ibadah artinya mengagungkan sesuatu. Pak Kang Ade tadi pertanyaannya bagus sekali itu. Tapi dia mencoba mengalihkan pikirannya Mas Ade dengan apa? Menguraikan pertanyaan. Itu yang apa namanya? Mengaburkan. Atau menumpulkan pertanyaan Mas Ade yang sudah tajam tadi. Kalau meminjam istilah orang sini bilangnya sakit barangnya kayak gitu. Orang Masya Allah. Yang penting kita jangan menghujat dulu aja. Jangan sekali-kali menghujat. Ya, kita pelan-pelan belajar untuk mengendalikan diri. Nah, kalau mereka itu menghujat, kita alhamdulillah. Saya kalau dihujat, saya pribadi personal, saya itu tidak akan marah. Tapi dalam aturan Zoom ini kan sudah jelas tidak boleh menghujat personal, junjungan masing-masing. Justru saya itu sangat marah sekali tanpa kendali kalau Nabi saya itu dihujat. Al-Quran saya itu dipintir nggak karu-karuan. Itu saya itu bisa nggak terkendali, tak kikin semua. Tapi kalau personalnya dihujat, saya cuma warning aja. Barakallah. Padahal seandainya mereka betul-betul mau melihat, mendalami agama mereka, harusnya mereka merujuk apa kata para ahli-ahli dari agama mereka. Sudah melihat, meneliti Bible dengan mata kepala mereka sendiri, dengan menggunakan teknologi yang ada. Harusnya mereka merujuk ke situ, bukannya malah membela kedustaan yang mereka buat, kemudian memolesnya dengan polesan ini dan polesan itu untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ini yang kerepotannya mereka ini, yang ampun, saya sampai habis berpikir sama dengan kemarin siapa Ferguson itu, la ilaha illallah, orang seperti ini, la ilaha illallah, habis pikir kan. Ya itu tugas kita, Ki Sumalin, tugas kita ini, tugas kita untuk tetap memberi pengajaran, penjelasan,
meskipun mereka itu katakanlah menyerang kita, tetap kita kasih 1 atau 2 ayat. Terus kita kasih selagi dalam konteks rel pembicaraan, enjoy saja. Jadi diskusi yang baik itu enak, TikTok itu enak. Ini tadi nggak TikTok, TokTek ini tadi itu terbalik. Masya Allah, Masya Allah. Saya nggak habis pikir tadi nih Pak Edis nih. Aduh. Betul-betul sakit barangnya kalau orang sini bilang. Ya tetap kita terima. Tapi ya nanti kalau linknya sudah berganti. Oh iya Bang Jul, ini kapan ganti linknya nih? Ya nanti sekitar jam berapa nanti ada anunya, ada timernya di sini akan klip-klip nanti. Kurang berapa? 6 atau 5 jam ini, belum jelas saya. Oh iya. Kamu live kan, Mas Yusuf? Pak Zul dan Bapak-Bapak sekalian, kami mau mohon diri dulu, ini sudah ada zuhur kami di sini. Oh silakan. Silakan Bang Sumarlin. Nanti masuk kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Insya Allah, tapi kayaknya kami harus ke kantor dulu. Hari ahadnya ada yang harus kami selesaikan. Insya Allah mungkin selepas itu. Insya Allah. Barakallahu fikum Bapak sekalian. Amin. Semangat terus Pak Zul. Terima kasih sekali Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi hidayah dan taufik kepada Pak Zul untuk membuat Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus menambah taufik dan hidayah kepada Bapak sekeluarga, pada saudara-saudara kita Muslim, dan melenyapkan di muka bumi ini sedikit demi sedikit pemikiran semisal pemikiran yang manusia tadi itu. Masya Allah, sampai terengah-engah kami mendengar dia. Ya kami mohon izin. Monggo. Silakan. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum Saya juga mohon pamit ya. Kemana ya? Mas Ade, nyantai di sini aja lah. Kita bahas masalah si Edis tadi dengan persepsi kita sendiri. Nggak apa-apa kita bahas. Ini kan masih berapa menit ini kita live kan? Saya mau belanja dulu kebetulan nih. Oh, mau belanja. Antar istri. Iya, monggo. Nanti kesini lagi loh. Nyantai Iya. aja. Mohon maaf sebelumnya nih. Saya tadi udah marah-marah nih. Oh ya harus marah. Karakternya Mas Ade jangan sampai dibuang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Iwan Villa yang ada di live comment silakan mau masuk ke Zoom kita. Yang Kristen maupun Muslim silakan. Ayo kita berdiskusi dengan baik, dengan keilmuan. Monggo, ini linknya sudah saya kirim ya. Silakan. Tak pin dulu ini. Tuh. Oh ya, untuk Iwan Villa yang di live comment, bagaimana nih suara saya? Cukup jelas nggak kedengaran di YouTube? Mohon informasinya teman-teman. Mas Yusuf? Ya. Bagaimana menurut kamu memandang atau menganalisa sosok si Edis ini? Menurut kamu bagaimana? Ya, saya berapa kali bertemu Edis ini, Bang Zulfikar. Kebetulan kan ada di Zoom lain juga kemarin itu. Ya itulah yang menjengkelkan dari Edis ini, dia mempelintir kata gitu. Salah satunya kan kata Tuhan tadi. Bang Zulfikar menjelaskan, dia jawabannya beda. Ditanya, dia menjelaskan jawaban Bang Zulfikar. Begitu juga saya ketemu dia di lain tempat gitu, Bang Jul. Nah, maka dari itu Edis ini gimana ya menjengkelkannya itu seperti ngaku pakal Al-Quran. Kemarin saya debat sama dia itu tentang itu, habis saya permalukan itu. Itu ada rekamannya juga. Nah, kalau untuk memandang Edis ini ya seperti itulah. Kalau bisa ya pertama kita tegur, yang kedua kita tegur secara keras, kita beri peringatan. Yang ketiga saya setuju kalau di kick itu. Berarti orang ini memang udah nggak bisa diajak kompromi gitu, Bang Jul. Kalau menurut saya itu sih, mungkin pendapat Bang Jul itu orang baiknya seperti apa kira-kira? Ya, oke, terima kasih Aki Yusuf. Ya menurut saya sih ya orangnya seperti itu. Tetap kita terima setelah link dibuat, tetap kita terima, kita angkat suatu tema.
nggak usah pakai timer karena sudah berpengalaman berkali-kali, timer akhirnya tidak berguna. Tetap kita ajak diskusi. Nah, dalam sesi diskusi itu baru kita permainkan. Maksudnya bukan mempermainkan dia ya. Kita ya seperti TikTok. Kalau dia keluar dari rel, kita peringatkan. Kita larikan lagi ke, kalau dia bertanya ke Islam ya kita jawab semampunya dulu. Semampu pengetahuan kita. Terus itu giliran kita bertanya. Nah, kalau giliran kita bertanya terus dia menyalahkan, serang terus sampai dia memberikan jawaban yang menurut kita itu normal. Kalau belum memberi jawaban yang normal ataupun menguraikan pertanyaan kita nggak usah ngikutin irama dia. Dia harus mengikuti irama kita. Sampai pada titik tertentu, insya Allah dia akan marah, mengatakan bekok lah, mengunggulkan dirinya lah, mengatakan kita itu sebagai orang yang masih unyu-unyu lah dan lain sebagainya. Itu terus kita kejar sampai pada titik tertentu. Kalau dia marah, udah kita peringatkan 1 kali. Terus tanya sampai dia memberikan jawaban yang menurut kita memuaskan bagi kita. Karena apa? Dia bertanya, kita menjawab, dia itu nggak puas. Jadi jawaban kita harus memuaskan dia. Kan itu nggak bisa. Al-Quran itu kan sudah baku hukumnya. Demikian juga kita bertanya kepada dia, jawabannya tidak memuaskan menurut kita ya, terus kejar. Saya nggak puas dengan jawabanmu itu. Terus uraikan pertanyaanmu dan uraikan terus. Nah di sini kita bermain mental sebenarnya Mas Yusuf. Sebenarnya kita benar bermain itu mental. Bang Jul. Benar. Kita harus kejar dia. Jangan ikut apa yang dia katakan gitu. Betul. Kalau berdebat sama dia itu jangan mau kita mengikuti dia. Kita Betul. harus atur dia. Betul. Nah di sini untuk pembelajaran yang di luar sana bahwa inilah mereka itu, sebagian bukan semuanya ya, saya nggak mengatakan orang Kristen itu model begitu, enggak. Inilah karakter si Edis. Ini perlu kita angkat ke dalam Zoom dan kita angkat, kita live kan. Yang kemarin itu saya melarang si Edis ini untuk masuk ke sini. Saya kira itu nggak bijak ya. Kita membenci seseorang itu dalam Islam itu nggak baik. Tetap kita rangkul sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tetap kita rangkul, dia bertanya kita jawab sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Terus begitu terus ya, insya Allah lah dengan kelembutan kita, tata bahasa kita, dengan apa itu akhlak kita, insya Allah setidaknya kalau si Edis nggak sadar, ada orang di luar sana yang sadar. Tuh. Saya nggak berharap banyak si Edis ini untuk bisa lembut hatinya, saya tidak berharap banyak. Jadi saya cuma berharap moga-moga percakapan kita di sini semua itu didengar oleh Iwan Villa di luar sana yang mencari kebenaran, bukan cari pembenaran. Jadi, oh inilah karakternya si Edis itu sebagai seorang, maaf ya, orang Kristen. Oh ternyata begini, mengaku pakar tapi maaf, dia membaca Al-Quran juga tergagap-gagap. Dan itu sebenarnya gini ya, sebenarnya Mas Yusuf, sebenarnya mereka itu telah mengotori mengotori agamanya sendiri, karena agamanya nggak mengajarkan begitu. Kalau seorang Kristen yang baik, seorang Kristen yang justru dia itu mempertahankan keimanannya dengan apa? Dengan Alkitabiah. Orang Islam bertanya mengenai Alkitabnya, mengenai Yesus, mengenai hukum ini, dia harusnya itu dengan elegan menjelaskan dengan jelas. Tapi dia tidak mau menjelaskan dengan jelas. Pertanyaan kita sudah jelas, malah pertanyaan kita itu disalahkan. Nah inilah kekeliruan. Kalau saya jadi Edis ya, saya akan menjelaskan pertanyaan Muslim semua dengan kemampuan sebagai seorang Kristen. Agar apa? Di luar sana orang Kristen itu kalau keimanannya lemah bisa jadi kuat. Justru dia itu memperolok agamanya sendiri. Kita bertanya karena kita nggak tahu. Ya seperti ini, kita balik lagi, kita sebagai Muslim, dia bertanya, kita menjelaskan sesuai dengan kaidah keislaman agar orang di luar sana itu memahami Al-Quran, memahami agama kita dan akan tersadarkan. Nah, si Edis ini kan kebalik toh Mas, betul nggak itu? Iya benar-benar tuh. Harusnya kalau orang yang berpikir begitu, dia malu, dia telah mempermalukan agamanya sendiri. Tapi nggak tahu malu, Bang Yul. Jujur aja saya bilang di sini nggak tahu malu mereka itu. Nah ya itu seperti makanya kan saya itu malah menghimbau, malah menghimbau. Harusnya kan ya, agama mereka itu kan agama siar, sama dengan agama kita siar. Nah kalau agama siar itu kita menyiarkan dengan cara-cara begini, kira-kira orang di luar sana tuh malah tertarik atau malah tanda kutip jengkel. Coba Mas Yusuf, benar nggak perkataan saya ini?
Iya sih, kalaunya dia sempat sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu kan menunjukkan wajah dia sendiri. Betul. Bisa wajah orang-orang wajah bisa, agama dia. Agama Iya, dia diwakili oleh dia tuh. apalagi kan yang menonton itu pemikirannya berbeda-beda. Oh ini entah personalnya atau entah dari ajarannya gitu Bang Jul. Betul, tapi sebagai seorang manusia kan pasti, wah ini dari Kristen begitu seolah-olah mewakili. Bukan, itu bukan wakil dari Kristen. Tapi ya saya tidak bisa menyalahkan kalau orang di luar sana menyalahkan agama yang dibawa oleh si Edis. Fatal itu. Iya. Itu. Iya fatal sih sebenarnya, fatal di sini. Kita kan menilai seseorang itu pastinya kita berpikirannya gini Bang Jul, nggak mungkin lah dari agamanya, pasti dari orangnya gitu kan pastinya. Lah dia menunjukkan seperti itu, apa nggak tahu malu dia itu? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Ya itulah, semoga perjuangan kita di dalam dunia online ini. Pak Jul, COOS dong Pak Jul. Ya Elinda, ya nanti saya kasih CO host ke ruang utama, tak kasih apa status. Di ruang utama rame. Ya nanti kalau begitu nanti tak kasih. Soalnya kalau di sini di room ini nggak bisa kasih status CO host. Oh siap, pindah-pindah lagi deh. Oh ya Bang Jul, ini ada yang bertanya, Bang Etan nggak pernah muncul lagi, katanya kemana? Siapa? Tahu kabarnya nggak? Siapa yang bertanya? Di live chat. Oh, Mungkin Mas kangen Etan, dia sama Bang Etan. kabar terakhir Mas Etan, satu, koneksinya di tempatnya akhir-akhir ini kurang seperti biasanya. Terus keduanya lagi dia ada kesibukan dalam pekerjaannya. Tapi insya Allah Mas Etan tetap akan kesini. Kadang-kadang kesini kok, malam hari kesini cuma sebentar. Kemarin kesini kemarin. Oh iya, kemarin juga kesini cuma sebentar. Koneksinya yang apa itu nggak mendukung. Itu Iwan Villa. Masih tetap Mas Etan di apa itu di dalam Zoom ini. Mak ya mungkin kesibukan karena koneksi. Itu informasinya Mas Yusuf. Ada lagi pertanyaan gitu. di sana? Dia menyaksikan aja nih Bang Jul di live chat. Kalau kita membahas masalah Edis kembali nih Bang Jul. Ini kayaknya Edis ini salah satu debater yang gimana ya menurut saya ya Bang Jul. Ya, unik. Menurut saya itu unik. Dia itu mentalnya sudah kuat Mas. Mentalnya sudah terasa, kan dia udah lama ya debat. Mentalnya kuat itu dia. Ya maaf kata, kuat untuk menahan malu. Itu nggak sembarangan orang loh. Itu nggak semua orang lo bisa kayak begitu. Nggak semua orang. Seperti Mas Yusuf kalau berhadapan dia, kamu kalah dalam hal apa itu, kebuka tembokan. Harus kamu akui itu. Teman-teman di sini kalah dalam hal keilmuan ini ya, kendablekan kalau orang Jawa bilang. Betul apa enggak? Harus kamu akui itu kalah kamu. Saya juga kadang-kadang masih ikut terbawa dia, tapi insya Allah nanti bisa saya kendalikan. Iya, dari temanya aja kan dia selalu membawa menyerang Al-Quran itu orang. Kalau kita membahas Bibelnya itu dia berusaha untuk mengalihkan lagi ke Al-Quran, Bang Jul. Itu yang saya dapati sama Edis ini. Betul. Tadi trik-triknya kan sudah saya uraikan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi kalau berhadapan dengan si Edis, ya itu dia bertanya, ya kita jelaskan apa adanya. Setelah sesi kita bertanya, ya harus pertanyaan itu sesuai dengan pikiran kita. Kalau nggak sesuai dengan pikiran kita, ya terus kita kejar, jangan sampai diputar lagi. Itu saya ketahui. Nah di sini baru permainan kita, permainan mental. Permainan tetap, dan saya harap teman-teman yang di sini yang waktu perdebatan ikut jangan sampai ada yang menumpangi ini ya, berbicara banyak Mas Yusuf berbicara itu tuntaskan sampai selesai, jangan teman-teman yang lain itu ikut terbawa. Nah kalau sudah ikut terbawa otomatis suasana diskusi jadi kacau, apa yang kita pertanyakan jadi apa, jadi buyar. Jadi kesempatan si Edis untuk melarikan diri dari jebakan ataupun sebuah pertanyaan yang sudah kita ajukan. Itu Iwan Villa yang ada di Zoom. Kalau melihat perdebatan, andai kata melihat perdebatan Edis sama Iwan Villa kita ada di sini, tolong tahan diri, di mute masing-masing mic-nya, dengarkan penanya dari Muslim, terus dengarkan juga si Edis berputar-putar. Nah, waktu Edis berputar-putar jangan sekali-kali disela, kecuali si penanya. Gitu Mas Yusuf. Makanya saya nggak pernah manggil dia itu Edis Sidabutar.
tapi edisi putar-putar gitu Bang Jul, bukannya menghina tapi fakta gitu. Nah ini nanti dia Bang Jul ya, setelah ini entah dia japri saya atau di grup dia berkoar-koar, ntar dia bilang wah itu Julfikar katanya sakit hati, pasti kayak gitu. Ya bilang iya betul sakit hati. Kalau kamu mentor-mentor dengan Pak Zul ya kamu di-kick karena dia yang punya Zoom gitu aja. Karena di Zoom itu dia yang bikin aturan. Kamu kan telah membegokan 3 kali, 1 kali, 2 kali diperingatkan sampai 3 kali. Ya jelaskan apa adanya aja Mas Yusuf. Kemarin dia ada japri saya, kapan kamu katanya murtad? Gitu Bang Jul. Saya balas aja, kamu udah bangun dari mimpi atau Gini, belum? nggak usah ya. Kalau aku sih, kapan kamu murtad? Apa sih murtad itu? Wah, dia menjelaskan gini, terus dikejar aja. Jangan kamu jelaskan. Benar, Gitu. ide yang bagus tuh. Jangan kamu terus emosi, nggak akan mungkin ini ya. Kamu tetap diserang, balik aja. Apa itu artinya murtad? Ya seperti kita bertanya kepada si Edis, apa itu Yesus itu sebagai sembahan atau Tuhan? Dan dia kan, ayo kita satukan persepsi dulu, biar kita tidak salah paham. Ya juga begitu, murtad. Apa artinya murtad? Kamu paham apa enggak? Penjelasannya bagaimana? Saya jelaskan. Nah itu aja. Berarti ikutin lagu dia aja ya, kayak gitu ya. Betul, kita ngikutin. Dia pakai irama dangdut ya kita ikutan dangdut. Sebenarnya enjoy loh kalau kita sudah mengenal alur pemikiran dia itu enjoy. Ya tinggal aja sih kebiasaan kita Mas Yusuf. Ya aku bisa berkata begini karena kadang-kadang ya hasil live ini tak putar ulang sambil tidur tak pelajari, oh begini toh, oh begitu toh, oh begini. Akhirnya dari putaran yang ku tonton berkali-kali itu aku bisa melihat alur pembicaraan dia atau pola pemikirannya. Nah kalau di perdebatan kadang-kadang aku menyela karena ya aku melihat orang ini alurnya begini dan teman-teman kadang-kadang tidak menyadari. Betul enggak itu? Kadang-kadang nggak menyadari seperti kamu memakai timer. Ya buat apa timer? Nggak akan selesai. Nggak fungsi itu, iya benar. Gini Bang Jul, umat Muslim ada bertanya-tanya sama saya sampai ngejapri ya. Mungkin ini bukan tentang edisi, tapi tentang debater satunya yang kemarin menghujat kita reaksi. Mereka itu bertanya, apa action kita gitu, apa yang udah kita lakukan dengan kenyataan kayak gitu, apakah kita sudah mengirim somasi atau memberi peneguran atau kita laporkan polisi. Mereka itu penasaran sampai sekarang masih ada japrinya itu sebenarnya Mas Yusuf itu itu kamu harus bisa membaca pikiran saya ya, itu nggak pantas di live kan. Coba kamu telah maksud saya. Ya udah kita alihkan ke lainnya. Enggak, itu pertanyaannya maksudnya pertanyaan dari umat muslim gitu Bang Jo. Mungkin ada kejelasan. Coba diuraikan lebih jelas lagi. Gini, kemarin kan kita ada mereaksi itu si Ferguson ya. Nah, ada kita tampilkan juga videonya. Lalu umat muslim ini bertanya sampai ngejapri saya gitu Bang. Stop dulu. Nah, itu kira-kira pantas nggak kamu ngomong di sini? Kamu malah yang ku tegur. Sebentar. Kalau sudah paham alihkan. Alihkan. Ya, oke lah. Oke. Nangkap. Kapan? Hati-hati, Mas. Ada pertanyaan lagi di luar sana? Dari saya nggak ada. Mungkin dari channelnya Bang Julfikar. Oh sebentar. iya. Coba saya main ke sana. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam yang Iwan dibilang. Saya kadang-kadang jarang melihat live komen ini karena ya banyak yang handle. Ya nggak ada pertanyaan sepertinya Mas. Nggak ada ya. Nggak ada.
Ya udah kita ngobrol santai aja masalah pendebat-pendebat gitu. Kalau si Edis itu begitu, kalau Aderian sebenarnya asik orangnya, asik. Nah, kalau apa ya, kita berdiskusi tidak masalah keagamaan asik, tapi kalau sudah keagamaan terus kita sebagai lawan debat si Ade, kita nggak bisa apa itu mengatur irama. Wah, itu nanti keluar kata-kata gembelnya. Bukan kata-kata gembel, kata-kata kasih itu yang udah melekat. Bahasa kasih itu. Keluar kata-katanya begitu. Dan saya juga apa itu ya, yang ada di WA dia itu menghujat, tapi selagi yang saya ketahui Ade tidak pernah sampai mengatakan Muhammad bla bla bla, enggak, malah dia itu ya perlu kita apresiasi baginda Nabi Muhammad SAW, dia itu menghormati lah, yang sepengetahuan saya, nggak tahu yang di luar sepengetahuan saya. Jadi untuk Ade ini masih enak, cukup enak untuk diajak debat, tapi dia tidak bisa dipakai timer. Nanti kalau pakai timur pas giliran kita harusnya dia diam, itu nyela dan itu akan merusak suasana, dan itu cukup sering loh itu. Kita pakai timer, waktu muslim bertanya, timernya belum habis, saya tahu nyela. Nggak bisa Mas Ade. TikTok aja kalau Ade itu. Kalau Ade lebih bagus menurut saya. Ya, karena dia mengajukan pertanyaan itu pakai data, betul. Terus nggak berputar-putar di situ-situ aja gitu. Ya, tapi lain kali dia akan mengulang, tapi dari sesi lain. Nah, kalau menurut saya ada Rion ini, Bang Zulfikar ya, dia itu seperti melempar bola jadi wasit kayak gitu, ibaratnya lempar bola, kita yang berantem. Iya. Itu ada Rion, dia bawa materi, dia lempar, akhirnya debater Muslim sama debater Kristen itu beradu kayak gitu, adu urat leher jadinya. Itu teknik ada yang saya ketahui sih. Saya udah mempelajari video-video Aderion itu. Ya begitu. Cuma ya masih enak lah daripada teman Kristen kita si Edis itu. Lebih apa ya? Ada relnya. Ada relnya. Pak Lukas itu juga bagus. Si apa itu siapa ini? Swasta itu juga bagus. Swasta tadi ada ketemu saya di sebelah itu. Bagus itu. Kalau cuma si ya Gimin, ada inilah. Tadi malam ada si Gimin kan? Gimin siapa tuh? Si Gimin tuh ada itu sampai pagi itu Bang. Iya, sampai saya ketiduran. Saya live kan itu. Tadi pagi. Oh, polanya orang begitu. Ya dia itu defender juga striker. Dia itu cuma apa penjelasan kita? Terserah. Apa penjelasan kita katanya terserah, nggak mau tahu kayak gitu. Iya. Iya itu, dia itu defender. Wah, terserah apa orang Islam menjelaskan begini, malah dia menyarankan apa itu Injil dari versi Slayer, Injil dari versi Yusuf mungkin itu. Tapi setelah itu dia langsung membalik tentang tadi malam. Ada tamu bikinin kopi. Oh, Mas Erdi juga salah satu debater yang kopi dulu, kopi bagus dulu. Ini meskipun ya dalam konteks keilmuan cukup lumayan kalau si Mas Erdi. Ini kebetulan ada Bang Herdi ya. Iya, ada Bang Herdi. Ya kita lagi membahas karakter-karakter teman Kristen yang sering kesini tuh Mas Herdi. Tadi kita membahas masalah si Edis, membahas apa itu si Ade, terus sama si Gimin. Nah, terus saya beri poin di antara pendebat-pendebat yang bisa diajak debat. Salah satunya si Ade, Pak Lukas. Nah, terus termasuk kamu Bro Herdi. Kalau sama si Edi, enggak lah, saya enggak masuk. Saya enggak masuk hitungan. Loh, saya kan yang memberi masukan, bukan kamu. Ya harusnya kamu merasa ya, harusnya berterima kasih karena poin kamu ada. Enak dalam berdiskusi. Oh gitu ya. Terus Bang Herdi ini kan salah satu pendebat Kristen juga gitu. Iya, jadi kita itu Mas Hadi, kita itu berpikir normal-normal aja. Kalau si Edis itu bagi kita itu nggak bisa diajak diskusi satu. Dia apa itu ya begitulah, nanti kita uraikan terlalu panjang, sudah kita uraikan tadi. Si Ade itu enak, saya akui untuk berdebat. Pak Lukas juga enak, maksudnya ente itu bisa TikTok, bisa saling apa ya, melemparkan argumen sesuai dengan rel. Pak Lukas itu juga enak. Terus tadi siapa itu, kalau si MKC juga menurut saya itu nggak enak diajak debat, nggak enak.
Terus Ini Bang Jul, ya. sebenarnya Bang Herdi ini ada hutang jawaban sama saya. Cuma saya mau ini Oh, sebentar hutang mau. apa, Bro? Nggak usah, Hutang nggak usah, nanti, kita nggak nanti usah, saya tagih. nggak usah debat-debat dulu. Nanti. Kita membahas itu aja lah. Menurut Bro Herdi, kira-kira perdebat Muslim itu kira-kira menurut kamu yang enak untuk diajak diskusi dan bisa TikTok itu siapa? Yang enak yang semua menguasai bidang ya. Yang maksudnya bisa Quran, bisa hadis, bisa Alkitab juga. Itu enak diajak diskusi. Bukan masalah itu, Yang kira-kira dalam track recordnya Mas Herdi ini diskusi dengan teman-teman. Itulah, Bro. Track Nah, recordnya itu. itu kan global itu. Enggak, maksudnya personalnya. Kan tadi saya menyebutkan si Adit banyak nggak bisa saya uraikan satu persatu. di antara satu yang Kriterianya seperti paling itu. enak itu siapa? Yang paling enak untuk diajak diskusi. Pasti saya dong. Pede Ya amat. udah Mas Yusuf aja. Nah, kita membahas itu aja yang ringan-ringan aja. Kalau menurut kamu Bang Zuma itu termasuk enak apa enggak diajak diskusi? Enak kalau orang lebih tahu banyak Alkitab menurut saya lebih asik. Nah, untuk kalau diajak sama Mas diskusi. Tata kamu justru merasa apa ya? Agak Lucu. bingung kamu. Nah, ya Bukan benar. bingung, lucu. Ya itu beda persepsi. Tapi dalam konteks dia nggak menyerang. Maksudnya nggak menghina gitu loh. Bukan. Bro Tata kan argumennya tidak fokus ke satu topik. Dia nyerang ke sini, habis itu nyerang ke sini. Nah, Oke. jadi lucu saya kalau diskusi sama Bro Tata. Ya, Memang makanya itu pengetahuannya cukup lumayan, tetapi Bro Tata itu tidak bisa diskusi terarah. Terarah dalam perkara satu topik. koneksinya Mas Edi. Koneksinya itu teman kita waktu di sana, kita berbicara nggak dengar. Karena koneksinya di sana kurang mumpuni dan itu sering dilakukan Mas Tata. Kita tanya kadang-kadang nggak nyambung karena koneksinya. Oh, pantas loncat-loncat di argumennya. Betul. Bang Jul, Sedangkan Bang waktu Herdi. pengajian aja ditanya oleh Iwan Villa kita di sini diulang-ulang gitu. Bang Jul, Bang Herdi boleh minta waktu sedikit 3 menit. Gini, saya mau keluar sebentar, mungkin Nggak 10 boleh, nggak menit boleh. saya kembali. Saya mau tagih hutang jawaban sama Bang Herdi habis itu, boleh ya? Saya mau buang sampah sebentar. Ya, Nggak boleh, nggak boleh. Loh, nggak boleh. Ya udah, Bang Herdi aja yang buang ini. Oke, saya pamit sebentar. Labnya tetap jalan. Nanti kalau Iya. berdiskusi dengan Bang Herdi bisa kita buka tema baru lah. Kayak Ya gitu. sama saya aja Mas Edi sambil nunggu Saya teman-teman. belum pernah dengar suaranya Basin Channel ini. Orangnya ada nggak sini? Ada Mas Basin, saya itu termasuk bukan seorang berdebat, seorang seorang YouTuber. Iya, maksudnya saya belum pernah dengar suaranya, bro. Jarang dia ngobrol kok. Karena dia pakai jarang. 2 device. Nah, dia pakai 2, kadang-kadang 3, 2 komputer, 1 HP. Kalau dia berbicara itu nanti feedback. Kan berdekatan dia itu live dua channel itu. Ada kan 2 channel. Jadi ya seperti kita masuk ke Zoom terus bawa 2 HP. Kira-kira feedback apa enggak? Feedback kan ya begitu alasannya Iya. itu. Jadi begitu Mas Ferdi. Ya kalau Mas Tata itu kendalanya bukan saya membela ya. Iwan Iya, Tata iya. tidak bisa Oh, begitu. saya jadi tahu. Makanya argumennya loncat kiri, loncat kanan. Ya. Oh, ternyata itu tuh. Kendalanya. Kadang-kadang kan tahu-tahu dia nggak ada di tempat, terlempar gitu. Tuh. Terus untuk Mas Etan menurutmu bagaimana? Enak apa enggak? Oh, Etan enak. Pokoknya yang bisa yang Nah, mendebat. ini bagaimana? Kalau Mas Faiz Wah, kalau Faiz lucu. Udah. Lah, kemana dia? Nggak nongol-nongol dia. Iya, gitu. lama juga. Kemarin malam sempat kesini. Mungkin ada kesibukan ya. Itu kalau sama Faiz Iya. itu lucu. Iya, lucu sebenarnya. hari apa itu dia pernah nyapa saya itu? Katanya sibuk. Sibuk dia, sibuk. Ya, berdebat lama itu. Nah, menurut kamu kalau Pak Dhani bagaimana? Pak Dhani asik juga. Nah, si Pak Dhani. Intinya gitu, Pak Sul, yang menguasai Quran, hadis, Alkitab, asik diajak di sini. Iya, enak. Ya perkara kita percaya atau enggak kan ya terserah netizen Iya. kan kembali ke situ. Kalau di sini Betul saya itu, pribadi Pak. saya itu berusaha untuk bersikap netral. Makanya kadang-kadang saya tuh nyela karena kalau ada sesuatu yang saya pikir ini kalau dilanjutkan nggak kondusif langsung saya nyela. Karena nggak baik itu dilakukan baik dari Kristen maupun yang Islam.
Jadi Betul. maaf kadang-kadang saya itu nyerobot karena ada sesuatu yang di live comment ataupun di WA ataupun di Twitter ataupun di FB itu yang ada sesuatu lah sampai saya ngambil Nggak, keputusan. kita kan harus berusaha membangun karena image diskusi debat ini kan tidak baik di mata masyarakat kan, penilaian masyarakat awam. Oh, debat itu apa? Beginilah, negatif lah. Nah, kita sajikanlah sesuatu yang memberi nilai positif. Edukasi, betul. Nah, Ya. jangankan itu, saya sendiri 5 bulan yang lalu, saya kan masuk ke dunia begini kan masih baru. 5 bulan yang lalu, saya tuh mikirnya begini, ngapain agama buat perdebatan itu kok nggak ada kerjaan yang lain itu banyak. Saya itu memandang sebelah mata dalam dunia diskusi ini. Iya. Nah, kalau di Manado, Pasul itu masih tabu. Kalau di Manado masih tabu. Jadi di Manado itu toleransinya sangat tinggi. Jadi bahas soal agama tabu, dilarang di Manado. Nah, ini menurut saya yang perlu kita luruskan Mas Hadi. Kita berdua ya, tugas kita itu. Kalau kita itu diamkan ini bukan takut ya. Analisa saya itu seperti bom waktu. Karena apa? Kami yang di Islam tidak memahami ajaran kamu. Kami mempelajari ajaran kamu sesuai dengan konteks keislaman. Nah, sedangkan kalian juga mempelajari keislaman dalam konteks kekristenan. Ini kalau ada suatu kejadian ya seperti di Poso dan lainnya, orang akan kembali ke kitabnya masing-masing dan timbullah ya kayak begitulah. Dengan diskusi begini, saya mempercayai, saya mempelajari, keyakinannya Mas Hadi itu begini. Andai kata itu suatu saat itu ada suatu konflik yang membesar, saya akan legowo. Oh, berarti itu bukan pandangannya orang Kristen, itulah oknum. Bukan agama, karena dalam sesi perdebatan gini, saya kan mencoba untuk memahami apa sih ajaran kasih di Kristus itu atau di Injil itu. Setelah saya memahami ya sudah cukup. Sewaktu-waktu ada sebuah isu yang mengatakan bla 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 mengenai si agama Kristen, dengan pengetahuan saya akan bisa saya itu meredam. Itu tujuan saya Mas Hardi. Kalau kita nggak mengetahui ajaran kamu, ya. Pasul sebentar. Iwan Villa yang ada di YouTube, monggo naik kalau mau bincang-bincang santai dengan kita di sini. Linknya sudah saya pin itu. Oh, yang di room utama ada Demian. Oke, yang Mas Hadi, kalau dengar saya ke room utama ya. Kalau dengar. Yang di live comment saya akan ke room utama. Di sana juga ada Demian ini. Iya, lanjut Pak Sul. Gimana? Sorry tadi. Oh, tak kira ngomong. Ada apa tadi kok? Silent. Ya. Ini gimana Mas Swasta? Kamu kenal akrab nggak dengan Swasta? Enggak, saya nggak begitu mengenal bro swasta. Dia ada di Papua itu. Tugasnya. Oh.
Oh, bro swasta aparat ya? Atau? Ya begitulah, privasi dia lah. Hmm. Sering dia masuk ke sini dan insya Allah merasa nyaman. Ya karena di Zoom ini saya berusaha untuk memfasilitasi Mas Herdi. Ya seperti dulu waktu kita ketemu ada Pak Lopot kan itu sampai aku juga ikut Iya. prihatin. Aku secara pribadi kan minta maaf sama kamu itu. Ada kan Apa-apa, catatannya itu. santai aja. Jadi saya di sini bukan seorang berdebat Mas Hardi. Nah, saya nggak bisa debat kok. Tapi kalau teman-teman saya ada debat nggak mau. Karena saya itu nggak pakai dalil, bahasa ngawur. Nggak bisa debat saya. Tapi asik mendengar kalian berdiskusi, menguraikan argumen masing-masing. Iya, asik. Asik. Ada seninya. Kalau diskusi yang penting nilai-nilai seninya ketika dalil-dalil itu sangkaan dibuktikan dengan dalil itu asik. Betul, betul. Ada seninya. Betul, itu. Ini melatih kita dalam berbicara loh sebenarnya. Yang dulu saya Iya. kalau berbicara itu tergagap-gagap, sekarang agak jelas. Kan akhir-akhir ini aja saya sering ngomong, yang dulu-dulu tuh kan enggak. Jadi mau ngomong apa, dimulai dari mana, diakhiri dari mana, nggak bisa. Saya itu bisanya cuma buat Zoom. Dulu itu buat Zoom. Ini tak buatkan. Kalau mau apa itu gabung ini. Itu aja, cuma memfasilitasi aja. Ini di room utama rame nih Mas Hadi, mau masuk ke room utama. Itu Ada siapa di sana? Ada Demian, ada siapa ini? Lentera Rohani juga. Oh, iya. Ayo kita ke sana, ke room utama. Apa ya, satu lagi saya agak lupa namanya itu. Ada beberapa pemahaman atau konsep terkait ketuhanan. Jadi konsep ketuhanan itu sebenarnya tidak hanya dua, tidak hanya politeisme atau politeisme. Tidak hanya itu, tapi masih banyak. Nanti saya akan jelaskan itu, insya Allah dengan gamblang ya, dengan gamblang, tidak terlalu berbelit. Kebetulan saya materinya ada sih ini. Ini waktu dulu nih sempat pengen saya bawa ketika saya diundang kajian waktu sebelum corona di Lembur Situ Sukabumi. Cuma karena keburu ada corona dan itu di cancel, tidak sempat saya bawakan. Tapi nanti saya akan ulas di sini. Ini kita perlu memahami ini juga. Jadi nanti kita nggak akan namanya salah paham. Oh, orang Yahudi itu menyembah Siddhartha Gautama gitu kan. Kebanyakan kan orang non-Buddhis kan gitu kan menganggapnya ya. Nah, nanti kita bisa telisik, oh ternyata pemahaman terkait Tuhan atau teisme ini nih seperti yang diimani di dalam Buddhis gitu ya. Para pengikut Siddhartha Gautama mengimani seperti ini gitu. Nanti kita bisa meneropong itu nanti. Setelah itu nanti baru kita bisa membuat bisa membuat kesimpulan dari studi kritik gitu. Seperti itu. Makanya saya kemarin sore itu kan bilang ya, waktu pas sore kemarin, sebelum kita ke arah kristologi, ada baiknya kita punya dasar dulu yang namanya ilmu perbandingan agama. Nah, yang membicarakan terkait itu adalah ilmu perbandingan agama, nama studinya. Agar kawan-kawan juga lebih tajam lagi untuk ngebahas itu, nanti ngebahas kristologi. Nanti kita bisa analisis bahwa ajaran Kristen itu yang diklaim Trinitas itu adalah Esa, bisa tidak diklasifikasi Esa, bisa tidak diklasifikasi menjadi monoteisme. Nanti itu bisa kita urai secara ilmiah. Seperti itu kawan-kawan. Assalamualaikum. Oke, Pak Rizky. Nggak perlu pengenalan, suaranya aja dah kenal. Iya, ini siapa nih? Baru dengar saya. Sering kesini aja Bang Rizky ngasih kajian. Nah, itu siapa yang bicara itu, Bang Rizky? Yang mana nih, Pak? Saya. Enggak, yang saya ini. Ini siapa ya?
Aduh, suaranya saya nggak kenal nih, nggak hafal. Oh, nggak kenal. Oh, ya udah. Membuka Islam. Kayaknya ini kalau dari intonasinya kayak pernah dengar saya. Ya, sering-sering uyon-uyon gitu aja kan pasti inget. Siapa ya? Ntar agak lupa nih. Tapi saya intonasinya memang kayak nggak asing. Cuma suaranya itu saya nggak hafal. Maksudnya gaya bicaranya itu yang ini. Siapa ya? Yang suka uyon-uyon siapa? Tahu uyon-uyon kan ya? Iya. Yang pernah beberapa kali ini yang kata saya apa namanya? Bilang kontennya harus dimasukin lagu dangdut biar asik ya. Iya. Aduh. Itu dari semalam mau tanya sebenarnya itu kan semalam kan kritik teks itu. Iya. Nah, kan yang kita bahas dulu itu tentang Yohanes 1 itu Sang Firman sama Firman itu perbedaannya itu saya masih belum ketemu itu. Kemarin sama Bang Indra Musi juga masih di dalam pembahasan. Nah, itu sebenarnya artinya memang firman tuang atau sang firman kan itu. Kalau sang firman kan berarti memang sang firman itu Allah itu sendiri. Kalau firman itu kan yang di dalam diri Allah bagian. Kalau sang itu kan bukan bagian lagi. Kalau saya kadang sering menganalogikannya gini ya. Kalau menjabarkan secara formal itu agak agak panjang uraiannya untuk membahas itu karena ranahnya kan itu ranah filsafat ya. Filsafat itu terkadang persoalannya satu tapi uraiannya bisa berlembar-lembar gitu loh. Nah, makanya saya cukup menganalogikan gini. Orang Kristen itu kan sering ya menyatukan antara sang firman dengan firman itu sendiri adalah oknum yang sama gitu loh. Dengan analogi gini. Kalau misalkan saya ngomong, Reski lagi ngomong, nah yang terdengar suaranya Reski dengan Reski apakah jadi satu? Jawabannya memang jadi satu. Betul. Secara logik memang demikian. Saya nggak salahkan. Makanya orang Kristen juga mengklaim kan, Yesus itulah firman Allah. Makanya Yesus juga adalah Allah. Karena firman itu memang adalah Allah. Iya, konteksnya ketika belum nuzul. Nah, ini yang sering mereka tidak paham. Kalau tidak nuzul. Kayak contoh, ketika misalkan saya berbicara, nah, yang saudara-saudara dengar nih, yang saya dengar ini, suara saya, apakah satu dengan saya? Jawabannya satu. Tapi ketika suara saya di-record, berubah formatnya jadi AMR atau ke MP3, ketika ditanya apakah MP3 itu adalah Reski, jawabannya bukan. Karena sudah nuzul. Nah, saya sering kasih analogi seperti itu, simpelnya. Assalamualaikum Mas Reski. Ya memang karena itu kan jadi puncak keimanannya kan dari situ. Mau bahas apapun pasti larinya ke situ. Oh, belum dibuka. Mau bahas PLBB larinya tetap ke Yohanes 1 itu tidak pernah lepas. Nah, itu dia. Assalamualaikum Bang Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak ketemu. Terakhir di JM Iya. ya. Saya ketemu di ini ya, di Litbang ya. Iya, di Litbang. lanjut. Cuma mau nyapa aja sih. Assalamualaikum Mas Reski. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dezul nih. Duh. Saya sering lihat-lihatnya di DIK nih, Pak Zul ini. Saya Cuma malah- nongolnya kalau kasih link aja. Saya itu bukan seorang perdebater, jarang berbicara, Mas. Saya cuma ya membuat Zoom, membuat live itu aja. Habis itu tak taruh terus tidur gitu aja saya ini. Ya selamat Ya, datang Allah. Mas di Zoom kita. Di Zoom kita Iya, semua. Selamat terima datang. kasih, Pak Dezul. Silakan. Wong aku juga bukan pendebat. Aku vapor aku. Aku cuma Pak Reski, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ini apa namanya Mas Moto, Mas Billy. Tuh. Iya, siap. Ya, silakan Mas Rizky untuk selalu di sini memberikan keilmuannya biar kita sama-sama belajar. Kita manfaatkan Zoom ini bersama-sama. Iya. Waktu kapan di sini silakan. Di sini 24 jam teman-teman nongkrongin. Kalau perlu Iya. di-live-kan, saya bantu untuk me-live-kan. Ayo kita Kalau saya buat prinsipnya gini ya, Pak Dezul. ya. Saya tuh punya misi itu satu. Apa itu? Saya pengen menggabungkan semua kelompok-kelompok para apologet yang ada. Itu cita-cita saya. Sama. Kenapa saya sering kesini gitu kan? Ya insya Allah gitu kan. Saya pengennya saya bisa jadi jembatan gitu, menjembatani semuanya gitu loh. Ya saya kesini masuk,
ya kesini masuk gitu loh. Nah, Ketika suatu saat ada konflik ya betul. kita nggak harapkan itu ya. Oh, Suatu jangan, saat jangan. ada konflik gitu di antar internal. Nah, setidaknya tuh saya bisa menengahi gitu loh nantinya. Karena kenapa? Saya kesini kenal, kesini saudara, Nah, kesini saudara, kesini dekat kan gitu jadinya ya. Iya, sudah. Saya juga di sini, Mas Rizky. Di sini juga milik Muslim, di sana juga milik Muslim. Kita Iya. anggap itu sama semua. Saya itu menganggap ya, channel-channel Muslim itu milik saya. Juga demikian Zoom ini milik kalian. Ayo kita jaga bareng-bareng. Ayo kita memberikan kajian di sini. Siapapun kalian, saya beri waktu, ruang di sini. Monggo. Nanti kalau nggak bisa live, karena kita kan bergerak dalam dunia online. Ayo semua keilmuan Iya, kita cetak betul. di dalam YouTube agar apa? Keturunan kita, anak kita, cucu kita bisa mendengarkan keilmuan kita. Kita Betul. masih ingat ya, apa itu Zakir Naik, gurunya Zakir Naik. Itu banyak orang-orang tercerahkan dari video-video itu loh, Mas. Nah, berkaca dari itu dan mempelajari itu, saya berusaha untuk mencari remah-remah pahala. Semoga usaha saya ini yang mengumpulkan perdebatan-perdebatan di sini terus saya taruh di YouTube, di kemudian hari dilihat oleh anak cucu saya. Moga-moga anak cucu saya itu mengerti perjuangan Islam begini dan mengikuti jejak-jejak yang sudah saya tinggalkan. Itu tujuan saya. Karena saya juga bukan seorang berdebat. Jadi eman-eman ya, apalagi zamannya sekarang ini kita punya keilmuan, kita nggak tularkan kepada Iwan Villa yang ada di luar sana. Sangat disayangkan. Dan kemarin juga saya sempat nagih, bila ada ulama ataupun teman-teman Muslim yang mengerti tentang keagamaan, keislaman, menguasai baca Al-Quran dan lain sebagainya, tidak mau menularkan keilmuan, kalau saya meninggal akan saya tagih. Karena saya pribadi ini tidak bisa secara lancar membaca Al-Quran. Saya memerlukan guru. Di sini saya sudah wadai, ini ada ruang ikro, ini ada ruang untuk belajar Al-Quran, ada. Silakan di sana diisi ruangannya dan kita belajar bareng-bareng. Bagi yang mengetahui apa itu bahasa Torah atau apa, silakan di share di sini agar keilmuannya bisa ditularkan kepada orang lain. Karena ilmu itu harus ditularkan. Berdosa kalian kalau ilmu ini kamu simpan sendiri. Kewajiban kalian, katakanlah sebagai orang ulama ya, harus bisa menularkan keilmuannya kepada umat yang nggak ngerti. Karena ulama itu apa ya, ilmunya dunia itu ada di ulama. Jangan sampai ulama itu tidak bisa memberikan ilmu. Fasilitas sudah ada, tempat sudah ada. Ayo berbondong-bondong tularkan ilmunya di sini agar kita di sini jadi pinter. Itu Mas Eris. Iya nih Bang Jul. Bang Reski, mohon maaf nih sebentar. Ya. Bang Reski, kira-kira boleh saya ada permintaan khusus ya? Kemarin kan saya kurang ahli memakai StreamYard tuh sewaktu kita di sana di Litbang. Bang Reski, boleh nggak Bang Reski kali ini membahas Yesaya 9 ayat 5? Karena ayat ini adalah senjatanya atau ya gimana ya, pelurunya pihak Kristen untuk menubuatkan Yesus itu menjadi manusia gitu. Karena kan kemarin saya nggak sempat jawab, jadi ya mohonlah Bang Reski untuk menjabarkan keilmuannya di sini tentang Yesaya 9 ayat 5, yang mana ayat itu katanya adalah nubuatan Yesus turun ke dunia, Tuhan menjadi manusia kayak gitu. Akhirnya dari vagina terus ya. Tapi tanggung sholat duhur enggak ini? Iya, tanggung sholat zuhur ya, soalnya di tempat saya ini sekitar 7 menit, 8 menit lagi ini sudah azan zuhur ini. Oh iya, ini sebentar lagi Zoom-nya juga aku seperti diingatkan mau habis ini. Iya. Berganti link berarti, lagi. Biar nggak nanggung. Mungkin sekitar Ya. kurang dari setengah jam, berapa menit ini? Kita cek dulu ini. Pak Silakan Reski, silakan. Iya, Mas Billy. besok itu ya, aku jadwalin, aku japri ya. Boleh. Waduh, ini Mas Moto nih mahal ini, sering private sama saya ini. 1 jam 200.000. Mahal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wai. Saya tadi Ya, tuh ini, saya abis nonton ini channelnya Mas Aristo itu, yang channel barunya tuh, yang G Media Channel. Saya sampai geli sendiri, saya sampai ngompol-ngompol, saya lihat nabi barunya Kristen saya. Siapa lu? Waduh. Gini aja Bang Reski,
Mungkin setelah Iya. zuhur boleh lah nanti, karena kan waktunya udah nanggung juga tuh kata Amir kita Julfikar tuh Bang Julfikar. Iya. Mm-mm. Di saya bentar lagi nih, di saya itu jam 12:15 itu udah azan di tempat saya. Mm-mm. Jadi kalau ada kesibukan yang lain setelah zuhur nggak apa-apa. Cuma Nah, saya masalah mau kesibukan saya, Pak, itu Mas, kesibukan saya itu kalau siang ya, kita nggak bicara malam ya. Kalau malah saya banyak kesibukan itu malam. Karena kebetulan saya lagi nulis buku saya. Targetnya bulan depan terakhir ya, akhir bulan depan itu sudah bisa dilempar ke penerbit gitu loh. Jangan dilempar deh, pecah nanti kalau dilempar. bukunya tentang apa nih kalau boleh tahu? Bikin judul, saya sebenarnya gini ya, agak khawatir suruh edit judul gitu loh. Tapi semoga sih tidak gitu kan, karena memang ini penerbitnya yang mau saya targetkan itu sering menerbitkan buku-buku kristologi gitu loh. Judulnya Mendepak Kristen dari Podium Agama Abrahamik atau Samawiyah judulnya. Mantap. Ntar kalau udah keluar bisa deh. Nah, nanti saya juga kalau misalkan mentok-mentok sekali ya, memang nggak ada penerbit yang mau, nanti saya akan bentuk dalam e-book. Nanti bisa di-share secara digital gitu loh. Soalnya terus terang sebenarnya ini buku udah lama ya, udah 2 tahun sebenarnya. Memang ya bongkar pasang prosesnya. Bongkar pasangnya itu karena saya udah 3 penerbit yang saya ajukan. Cuma memang persyaratnya 1, suruh ganti judul gitu. Karena judulnya terlalu terlalu tajam lah bisa dibilang gitu. Terus juga sih Bang. Untuk masalah yang Yesaya 95 sampai ayat 6 ya, itu paling saya nggak bisa janjikan sekarang, maksudnya dalam arti itu nggak bisa saya bawakan sekarang karena saya kebetulan PDF-nya ada di flash disk saya gitu kan, belum saya pindah ke laptop atau ke handphone. Mungkin besok atau lusa lah bisa saya bahas itu, karena kalau bicara itu kita nggak bisa kalau cuma pakai cuma sekedar ala kadarnya. Karena waktu itu saya pernah membahas itu sama Pak Donditan. Itu kan banyak data yang memang harus kita tunjukkan gitu loh. Dari pendekatan linguistik, dari pendekatan historistik, linguistiknya di mana? Kita di situ bisa meninjau bentuk kata di sana itu bentuk kata pasten atau kata apa. Kurang beberapa menit ini, habis ini saya cek nih. Daripada nanggung kita reset ya. Oke, kalau gitu. Kita Habis 17 menit. Insya Allah habis zuhur lah. Kurang dari 3 menit ini. Ya. Udah ya, kalau gitu kita reset aja ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti linknya saya hamburkan kembali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di live komen juga yang di sini. Yuk kita ketemu lagi beberapa saat lagi. Kita reset. Iwan Villa, kita reset dulu.